dan nikmat kesempatan untuk membuka mata pada pagi yang berbahagia ini, maka tiada kata yang pantas kita ucapkan ketika kita membuka mata setiap paginya, melainkan kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita pada pagi ini, ba'dama amatana, yang sebelumnya kita diberikan kematian. Berapa banyak orang yang tidur malam, rupanya itu menjadi tidur panjangnya ataupun kematiannya. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua kita akan kembali. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam. Dalam beberapa hari ini ada terjadi kasus. Kasusnya ini ada dua kasus. Yang satu terjadi di Banda Aceh, satu terjadi di daerah Lok Sumawe. Yang mana kasus ini berkaitan dengan kewarisan antara orang yang beda agama. Jadi orang Muslim dengan non-Muslim. Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan permasalahan perkawinan. Jadi ada satu orang tua memiliki 4 orang anak. Kemudian anak yang terakhir kebetulan yang merantau keluar, lalu dia tertarik dengan seorang wanita yang non-Muslim. Ketika dia tertarik dengan wanita yang non-Muslim tersebut, sampai dia mau menikah, dia bilang sama orang tuanya, "Ma, ayah, belum kena menikah." Dengan siapa? Ada satu orang, tapi dia non-Muslim. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang pernikahan beda agama, ini sudah jelas di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 221, enggak boleh seorang mukmin, seorang laki-laki yang muslim menikah dengan seorang yang musyrikan, seorang wanita yang musyrik ataupun non-muslim. Sebaliknya juga enggak boleh seorang wanita ataupun seorang wanita yang muslimah dia mau menerima ataupun dia mau menikah dengan seorang laki-laki yang non-muslim ataupun yang kafir. Karena kenapa? Illa hukumnya ulaika yad'una ilan nar. Mereka semua itu akan mengajak kepada neraka. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari segi hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum masalah talak ataupun masalah warisan, itu semua termasuk hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Lalu apa tanggapan orang tuanya tadi? Kata orang tuanya, maunya kawin, dia kena kawin itu. Cuman don hana anggap dia sebagai anak. Jadi nggak dianggap lagi sebagai anak, colek dari kakak. Kata anaknya, jisi maknya lagi. Ini karena kenapa? Sudah cinta. Karena ada patah mengatakan, kalau sudah cinta itu apa namanya? Manok rasa coklat. Ya seperti itulah intinya. Jadi sudah terlanjur cinta sampai dia menikah. Nggak lama dia menikah, apa yang terjadi? Meninggal ayah. Ketika meninggal ayahnya, beberapa tahun kemudian, oleh pihak keluarga ingin melakukan faraid, ingin membagikan harta peninggalan daripada ayahnya.
Lalu mereka anak-anaknya ini kan ada 4 orang, 3 orang lagi, yang 1 orang yang menikah dengan non-muslim tadi. 3 orang ini ada silang pendapat. Ada yang mengatakan tajuk ke abang dan ke adik, karena bahkan adik yang menikah dengan orang yang non-muslim. Yang satu lagi mengatakan tak boleh, kita tunggu dulu, kan dia kan nggak murtad, kan dia kan masih dalam agama Islam. Maka ini bagaimana? Maka terkait kasus ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun perbuatan dia menikahi dengan dengan orang yang beda agama ataupun dengan seorang wanita yang musyrikat, ini jelas-jelas haram dan ini adalah perbuatan dosa, ya, melanggar aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika ayahnya meninggal dunia, maka secara hukum fikih anak tersebut kalau dia masih dalam keadaan muslim, itu dia masih tetap dapat hak faraid. Karena gini, sebab mendapatkan warisan itu yang pertama ada hubungan nasab, hubungan darah. Kemudian terhalangnya seseorang daripada mendapatkan warisan itu, yang pertama kalau dia sudah murtad, ya, itu jelas dalam hadis Rasulullah sebutkan apa? La yatawarasu ahlul millataini syatta. Jadi tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim juga tidak mewariskan kepada orang kafir, ya. Jelas dalam hadis ini menunjukkan apa? Tidak saling mewarisi orang beda agama. Tapi kalau dia masih dalam keadaan muslim, ini harus tetap dia mendapatkan hak faraid. Ya, jadi harus kita pilah-pilah. Oh, perbuatan dia tadi karena dia menikah dengan orang non-muslim ini perbuatan salah, dosa, bahkan melanggar syariat. Karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan permasalahan faraid tadi, maka kalau dia masih dalam keadaan muslim, dia tetap dapat haknya. Tapi kalau dia sudah murtad, ya, sudah keluar daripada agama Islam, jelas ini tidak ada hak faraid untuk orang yang sudah murtad atau beda agama. Dan masalah ini juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya masalah yang klasik, masalah yang sudah lama terjadi. Bahkan dari MUI pun, Majelis Ulama Indonesia, pernah mengeluarkan fatwa tentang kewarisan orang yang beda agama. Ya. Jadi kewarisan orang yang beda agama itu dalam fatwa MUI nomor 5 tahun 2005. Di sana disebutkan bahwasanya pembagian warisan antara orang yang beda agama ini adalah sesuatu hal yang dilarang di dalam agama kita. Maknanya apa? Tidak saling mewarisi tadi antara orang muslim dengan non-muslim. Tapi pemberian harta dari orang muslim kepada orang non-muslim ataupun sebaliknya, ini boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat ataupun hadiah. Ini boleh. Karena ini berkaitan dengan kasus kedua nanti. Kasus kedua ini ada terjadi di daerah Lok Sumawe. Ada seorang ibu, kebetulan suaminya sudah duluan meninggal dunia. Jadi ibu ini sekarang sudah meninggal dunia, meninggalkan ada 6 orang anak. Anak yang pertama ini status sekarang dia sudah murtad. Ya, anak pertama sudah murtad. Nah, tapi hubungan antara abang beradik ini baik-baik saja. Makanya komunikasi bagus. Ya. Sampai ketika udah meninggal mamanya, abang yang paling tua ini yang murtad ini bilang sama adik-adiknya, "Dik, nanti kalau laku tanah mama, kita bagi rata saja." Maka ini bagaimana? Ya. Maka secara hukum kalau ini karena orang tuanya tadi muslim, ya, ibunya tadi muslim, sedangkan anak ini murtad, secara hak faraid dia tidak dapat. Tapi dia boleh dapat secara pemberian hibah ataupun wasiat ataupun hadiah. Ini boleh dapat. Nah, dan ini telah dikeluarkan fatwa oleh MUI karena seperti ini.
Hibah itu sebenarnya boleh diberikan untuk siapa saja. Ya, mau kita kasih buat anak kita, mau kita kasih buat tetangga kita, mau kita kasih buat kemaslahatan umat, itu sah-sah saja. Bahkan untuk kita kasih, misalkan ada tetangga kita yang non-muslim, itu boleh juga secara hibah. Begitu juga kalau ada orang yang non-muslim ingin memberikan pemberian hibah kepada kita yang muslim, boleh nggak kita terima? Boleh. Ya, buktinya ketika tsunami dulu kita juga banyak mendapatkan hibah ataupun hadiah dari orang-orang yang non-muslim. Ya, bantuan dari luar sana, dari Amerika, dari negara-negara yang asing yang lainnya. Ya, jadi kita boleh menerima pemberian hibah tersebut. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kasus. Ya, ini dalam minggu ini kebetulan ada 2 kasus berkaitan dengan permasalahan pewarisan orang yang beda agama. Jadi harus kita lihat dulu. Kalau dia sudah murtad, jelas-jelas ini secara hak faraid dia nggak dapat. Tapi boleh dalam fatwa MUI nomor 5 tahun 2005 itu disebutkan boleh diberikan kepada anak yang murtad tadi secara pemberian hibah ataupun hadiah. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tadi orang yang menikah dengan yang non muslim, jelas-jelas inilah perbuatan yang dilarang di dalam Al-Quran, bahkan ini haram, dan kalau ada yang melakukannya inilah perbuatan dosa. Tetapi dalam kasus yang pertama tadi yang kita sebutkan, kalau dia masih dalam keadaan muslim, ya, lalu meninggal orang tuanya, maka secara hak faraid dia masih tetap dapat hak secara faraid. Walaupun tadi orang tuanya sudah bilang, don ke anak lonely, don ke coret dari kakak. Nah, itu hanya sekedar ucapan, ya. Sama misalkan ketika ada seorang orang tua, misalkan tidak mengakui anaknya lagi, karena kenapa? Karena anaknya ini bandel sekali, ataupun dia melakukan sesuatu hal yang mengecewakan orang tuanya. Lalu orang tuanya mengatakan, don ke anak lonely, coret, anak lo akui ini. Kalau meninggal dunia, apakah anak tadi masih tetap dapat hak faraid? Masih. Karena yang namanya hubungan nasab itu nggak akan putus. Ya. Jadi yang namanya hubungan nasab itu tidak akan putus kecuali kalau dia sudah melakukan 2 hal. Yang pertama dia murtad, yang kedua dialah yang menyebabkan kematian orang tuanya ataupun dia yang membunuh orang tua. Jadi kalau dia buat 2 hal ini, maka dia tidak dapat hak faraid sama sekali. Baik. Kemudian jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kasus hari ini yang juga kita dengar, ini berkaitan dengan permasalahan hibah orang tua terhadap anak dan terhadap istri. Boleh nggak seseorang ini menghibahkan sesuatu kepada anak, kepada istrinya? Ya. Maka dalam hal ini diperbolehkan hibah. Ya. Tapi hibah yang diberikan orang tua kepada para ahli waris ini harus memenuhi beberapa syarat. Syarat hibah orang tua kepada anak yang pertama harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat. Ya, harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat. Bukan diberikan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Karena kalau diberikan dalam kondisi sakit menjelang kematian itu jatuhnya kepada wasiat. Ya. Karena nanti ada beda antara hibah dengan wasiat. Yang kedua, hibah orang tua kepada anak ini harus ada takabut ataupun harus ada serah terima. Ya. Jadi enggak boleh ataupun belum memenuhi syarat ataupun rukun hibah ketika ada orang tua hanya mengucapkan saja, tapi tidak ada takabut ataupun serah terima. Ya. Misalkan dia bilang sama salah satu anaknya, "Nyone untuk tanah cok ke Ramadan." Apakah semata-mata orang tua ucapkan seperti itu tidak ada serah terima dia kalau sebagai hibah? Tidak. Ya, ini bukan dianggap hibah karena hibah itu disebutkan juga dalam kitab Al-Majmu'. Ya. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya tidak dianggap sempurnanya akad hibah sampai sudah ada serah terima
ataupun takabur di antara dua orang yang berakad tersebut. Karena rukun hibah itu ada 4. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, jelas objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Ya. Dan juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kasus ini. Ada satu orang tua, kebetulan untuk anak pertama sudah dikasih pemberian hibah. Anak kedua sudah dikasih pemberian hibah. Anak ketiga, orang tua ini mengatakan apa? Dek, adik sudah tahu untuk abang dengan untuk abang-abang yang 2 orang ini sudah ayah kasih hibah. Untuk adik, insya Allah nanti kalau ayah ada rezeki ayah buat rumah buat adik. Nah, apakah perkataan itu dikatakan sebagai hibah? Tidak. Karena kenapa? Objeknya itu belum jelas. Menyenda rezeki gimana? Ya, nggak jelas objeknya ini. Ya, maka objek dalam pemberian hibah itu harus jelas. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kejelasan sebuah akad. Jangan sampai terjadi permasalahan. Apalagi misalkan tadi kata orang tua kepada anak pertama, "Bang, abang kelola aja nih tanah ataupun kedai kopi ayah." Anak kedua dibilang sama ayahnya, "Ini kelola aja nih warung kopi situ." Ya. Ataupun kelola saja kos-kosan. Anak ketiga nanti disuruh kelola aset yang lain. Nah, apakah semata-mata disuruh kelola itu sudah berpindah hak milik? Belum. Ya. Apalagi jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau meninggal orang tuanya tadi, ya, terjadi ketimpangan secara nilai. Oh, yang satu yang dikelola oleh kedai kopi yang dikelola oleh abang tadi sudah berkembang lagi, sedangkan kos-kosan sedang lesu-lesunya. Jadi nanti yang merasa nilainya rendah akan dia minta hak kepada abang, yang dari asetnya nah hak lu nah. Karena kenapa? Ketidakjelasan akad tadi. Ini juga timbul masalah. Ya. Makanya di awal itu harus diperjelas apakah itu dianggap sebagai hak guna pakai saja ataupun itu adalah sebagai pemberian hibah. Ya. Karena kalau tidak jelas akad ini jelas akan timbul permasalahan di kemudian hari. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat hibah orang tua terhadap anak ini harus ada prinsip adil. Ya. Enggak boleh satu anak dikasih pemberian hibah, satu anak lagi tidak dikasih. Misalkan ada satu orang tua, dia sayang kali sama anak yang terakhir ini. Apa yang diminta dikasih semua. Untuk abang-abangnya enggak dikasih. Sehingga kadang-kadang ini timbul kecemburuan, akan timbul permasalahan. Kapan timbul permasalahan? Nanti ketika ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal, abangnya bilang sama adik, "Dek, adik nggak ada lagi hak faraid." Kenapa seperti itu, Bang? Ya, karena adik sudah banyak kali dikasih sama ayah. Sudah dikasih pemberian sama ayah. Kami nggak dikasih apa-apa. Lalu adiknya bilang, "Bang, kan lun hana lun laki, Bang." Dia kan kata kecu oleh ayah. "Lun nah hak si faraid, kan lun ada ayah sih." Sehingga ini timbul masalah. Ya. Yang satu menganggap dia nggak ada lagi hak faraid karena sudah banyak pemberian semasa hidup yang diberikan oleh ayahnya kepada anak tersebut, sedangkan yang lain tidak dikasih. Ya, yang satu masih merasa dia kan anak almarhum juga, saya juga ada hak faraid. Ya, maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tentang kisah Nu'man ibnu Bashir yang ketika itu memberikan pemberian kepada salah satu anak. Jadi sudah akad hibah. Jadi kalau sudah sempurna akad hibah, di detik itu juga langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sempurna akad hibah antara Nu'man ibnu Bashir dengan anaknya tersebut, lalu datang istrinya, "Saya tidak setuju pemberian ini." Ya. Sampai Rasulullah jadi saksi atas pemberian tersebut. Lalu kemudian
Esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya. Tapi istri saya tidak ridha ya Rasulullah sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut." Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bertanya, ini kalau suaminya telah memberikan pemberian sesuatu kepada anak lalu istrinya tidak ridha, ini ada sesuatu permasalahan. Sehingga Rasulullah tanya sama Nu'man bin Bashir, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lainnya Rasulullah? Tidak. Ya. Ataupun ya wahai Nu'man bin Bashir, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? I'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu terhadap anak-anak. Dan dalam riwayat yang kedua disebutkan apa? Farji'hu. Tarik kembali apa yang telah kamu hibah. Sehingga ini menjadi dalil bahwasanya boleh menarik hibah khusus antara orang tua terhadap anak. Ini seperti kasus yang sedang viral beberapa hari ini. Sudah dikasih pemberian semasa hidup orang tuanya, lalu anak tersebut membuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan ataupun yang menyakiti hati orang tuanya. Boleh nggak orang tuanya ditarik kembali? Boleh saja, ya. Karena kenapa? Ini pemberian ini diberikan semasa hidup dan orang tuanya ini masih hidup juga. Tapi sekali lagi, ini tidak berlaku untuk yang lain. Menyangka gejuk ke rinang ditarik lombahan. Udah dikasih buat istri juga. Apakah untuk istri boleh tarik? Enggak boleh. Ya, karena secara keumuman hadis Rasulullah SAW tentang penarikan hibah itu disebutkan apa? Al-aidu fi hibatihi. Orang yang menarik kembali apa yang telah dia hibah itu kal kalbi ya'udu fi qaidihi. Seperti seekor anjing yang muntah kemudian dia menjilat muntahnya sendiri. Jadi sebegitu hinanya orang sudah kasih hibah lalu dia tarik lagi. Ya. Ya. Pengecualian khusus antara orang tua terhadap anak. Ini boleh. Ya. Tapi untuk istri bagaimana? Ini nggak boleh. Ini masuk ke dalam keumuman hadis ini. Kecuali ya, ketika pemberian hibah ini dikaitkan dengan syarat. Contoh, wahai istriku, saya hibahkan rumah ini untukmu dengan syarat engkau tinggal bersamaku di sini. Jadi diberikan syarat, jidun hibah rumah yang kedua, tapi tinggalkan dulu. Lalu misalkan istrinya nggak mau tinggal lagi di situ, ya, dia mau tinggal tempat lain. Nah, berarti kan sudah ada pelanggaran syarat. Maka dalam hal ini boleh tarik hibah antara suami terhadap istrinya karena kenapa? Syaratnya tadi sudah dirusak. Ya. Jadi ini kalau dikaitkan dengan syarat. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan syarat, maka ini tidak boleh tarik. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang permasalahan penarikan hibah orang tua terhadap anak dan terhadap istri. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemberian hibah orang tua terhadap anak ini tidak boleh dilakukan dengan niat untuk mengharamkan hak daripada ahli waris yang lain. Contoh, ada satu keluarga, dia pula ataupun orang tua ini dia punya anak kebetulan perempuan semua. Ya. Lalu dihibah semua buat anak perempuan ini dengan niat apa? Nyobe ecok lewat. Apakah ini diperbolehkan? Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi jangan ada niat kita untuk mengharamkan hak daripada ahli waris yang lain daripada mendapatkan hak. Karena kalau dari awal kita niatnya tidak baik, biasanya berujung dengan tidak baik juga. Ya, ini contoh kasus dan ini kejadian nyata di daerah Stui. Jadi ada kasus.
Jadi seorang ibu, kebetulan ibu ini statusnya sudah janda karena suaminya sudah meninggal dunia, dia punya satu-satunya anak perempuan. Ya, ketika anak perempuan ini dia mau menikah, ya sudah disiapin semua sampai sudah singkat cerita sudah menikah, lalu punya anak, tinggal di rumah ibu ini. Jadi suatu hari anak perempuan ini bilang sama mamanya, mama kan sudah tua. Kalau bisa aset-aset mama ini balik semua atas nama adik. Ya. Dengan harapan dia untuk menyemak menikah, besok dia balik. Hanya urusan kan balik. Ya secara logika kita ya juga pikir. Ya. Akhirnya mereka menguruskan ya balik nama ataupun akte sertifikat itu atas nama anak perempuan. Bukan hanya rumah, ada aset-aset yang lain. Nah, setelah itu sudah selesai semua, beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Rupanya duluan meninggal anak perempuan ini daripada mamanya. Karena yang namanya ajal kan kita nggak tahu. Ya. Belum tentu yang lebih tua itu lebih cepat meninggal dibandingkan dengan yang muda. Ya. Tentu ini menjadi pelajaran juga bagi kita bahwasanya yang namanya ajal ini kapan saja itu boleh datang. Nggak mesti kita tua, nggak mesti kita sakit, ya itu kapan saja akan datang. Ketika sudah sampai waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidak mungkin Allah akhirkan dan tidak mungkin Allah awalkan. Kalau sudah sampai datangnya, sudah sampailah ajalnya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita akhirnya tinggallah di rumah itu ibu ini, menantunya dan ada cucunya. Suatu hari entah kenapa nggak pas dengan menantu, ya, mungkin menantunya pulang dah malam-malam, ya. Cucu dijaga sama nenek, nenek sudah capek, lalu nggak pas ribut, dan menantunya pun waktu itu lagi nggak pas kepala, akhirnya apa? Diusir ibu itu di rumah, karena dianggap rumah itu sudah jadi milik dia. Karena kenapa? Almarhumah istrinya ini ada anak. Padahal kalau secara hak faraid di sana juga ada hak orang tua. Ya, secara hak faraid, misalkan kalau ada seorang meninggal dunia, dia punya anak dan masih hidup orang tuanya, baik ayah ataupun ibu, maka di sana ada hak ayah dan ibu sebesar 1/6. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini dia yang jelas hibah orang tua kepada anak. Sekali lagi secara singkat ada beberapa syarat. Yang pertama, harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat. Yang kedua, harus ada serah terima. Yang ketiga, harus ada prinsip adil. Dan yang keempat, tidak boleh diniatkan hibah untuk mengharamkan hak daripada ahli waris yang lain daripada mendapatkan haknya. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Jadi anak perempuan semua tadi kebutuhan kalau kita tadi jangan yang wali. Sekarang yang boleh kita hibah itu berapa persen? Ya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang aturan dalam fikih kalau kita lihat itu tidak diberikan batasan daripada hibah. Yang ada diberikan batasan itu berkaitan dengan wasiat. Jadi wasiat itu batasan maksimalnya adalah 1/3. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu dalam keadaan sakit, lalu dikunjungi oleh Rasulullah dan bertanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada zumalin, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah. Dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu orang anak perempuan saja. Boleh nggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya?" Maknanya hampir 70% dia ingin wasiatkan hartanya untuk kemaslahatan umat. Lalu kata Rasulullah, nggak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, 50% ya Rasulullah, nggak boleh juga. 1/3 ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan apa? As-sulus wa as-sulusu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Ya. Intazar warathaka aghniya khairum min an tada'hum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Jadi kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan papa meminta-minta. Maka dalam hal ini wasiat itu diberikan batasan maksimal sebesar 1/3. Nah, berkaitan dengan pemberian hibah ini dalam fikih memang tidak diberikan aturan batasan. Tapi dalam undang-undang kita ataupun dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi rujukan para hakim di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah,
itu hibah itu disamakan batasan maksimalnya dengan wasiat. Jadi boleh kita kasih juga sepertiga. Nah, karena juga kita masih hidup. Karena sekali lagi hibah itu kalau sudah kita kasih langsung berpindah hak milik. Ya, beda dengan wasiat. Kalau wasiat, ketika kita akad wasiat, saya wasiatkan rumah ini untukmu. Kapan berpindah hak miliknya? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Nah, jadi ini juga ada kasus satu lagi seperti itu. Ada orang tua kasih semua harta buat anak-anak, ya, karena anaknya perempuan semua. Alhamdulillah orang tuanya panjang umur, tapi dalam kondisi dia sudah sepuh, mandum harus di atas kasur, ya, harus pakai pampers dan lain sebagainya. Nah, dalam merawat orang tuanya ini, anak-anak setengah-setengah hati karena mereka sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan kegiatannya. Nanti abang telepon adik, "Dik, jaga ayah saya." "Oh, bang anjirnya, bangnya narisan orangnya," ya kan. Akhirnya dalam merawat orang tua pun setengah-setengah hati. Lalu apa yang terjadi? Satu hari, ini setelah berjalan kurang lebih setahun, ya, anak-anak ini sepakat untuk menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Jadi sayang kali orang tua sama anak kasih semua harta, belum tentu anak ini kasih manfaat untuk orang tuanya. Makanya dalam hal ini juga ketika kita ingin memberikan pemberian semasa hidup, jangan kita kasih semua harta. Karena kita juga masih hidup. Barangkali mungkin kayak kasus yang awal tadi kan, duluan meninggal anak daripada kita. Ya, jadi seperti itu. Allah. Baik, ada lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Ukuran tua sehat, kadang sudah tua, sudah meninggal beliau 3-4 tahun kemudian. Nah, waktu 4 tahun sebelumnya, biasa kita sekitar orang tua, maka itu dihitung sakit tidak boleh diberikan uang. Ya, jadi kita mengatakan syarat yang pertama itu harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat. Maknanya apa? Orang tuanya ini tidak dalam kondisi sakit menjelang kematian. Makna sakit menjelang kematian seperti orang yang sudah mau sakaratul maut. Tapi kalau misalkan tadi cuma sakit orang tua biasa, secara ingatan juga kuat, ya, kuat secara ingatan, cuma mungkin kondisi fisik saja yang agak lemah, itu sah-sah saja kalau diberikan hibah. Namun hal ini juga jangan sampai ada paksaan. Ada sebagian anak dia maksa orang tuanya, "Oh ya, ini nunjuk ya, ini tanda-tanda," padahal ayahnya dalam kondisi sakit. Ya. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh dalam keadaan paksa. Dan begitu juga dalam pemberian wasiat. Dalam pemberian wasiat ini nggak boleh hanya diketahui oleh satu ahli waris saja. Ya, misalkan apa? Orang tuanya kasih wasiat kepada salah satu anaknya, karena menjaga ayahnya, rumahnya cocok keron. Anak-anak lain nggak ada yang tahu. Nah, jadi ketika meninggal orang tuanya, duduk sesama anak ini sama ahli waris ini, lalu berkatalah, "Jamun ayah masa bawa teh nagakeun rumahnya cocok keron." Lalu protes yang lain, "Gimana cara cocok keron, kamu hana depul." Nah, nyo wasiat ayah. Ya, gimana wasit kamu hanya dulu gimana? Nah, maka kita lihat secara hukum wasiat itu sebenarnya dalam hadis Rasulullah disebutkan, "Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Dalam hal ini adalah wasiat harta. Secara hukum, sunnahnya nggak boleh wasiat harta itu diberikan untuk ahli waris. Lalu wasiat itu diberikan untuk siapa juga? Untuk selain ahli waris itu boleh. Ya, untuk anak angkat boleh, untuk anak tiri boleh, untuk kemaslahatan umat boleh kasih wasiat. Ya. Karena kenapa? Ahli waris itu sudah Allah tentukan porsinya dalam Al-Quran. Namun ada sebagian praktek di masyarakat sebelum meninggal orang tuanya tulis surat wasiat. Dan ini diketahui oleh semua ahli waris.
Bahkan mereka ikut tanda tangan. Apakah ini dibenarkan? Boleh. Karena ada hadis yang lain yang menyebutkan la wasiyata liwarithin illa ayyasha warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Jadi kalau sepakat semua ahli waris itu boleh dijalankan, tapi kalau tidak sepakat maka ini juga nggak boleh dijalankan. Sama misalkan, ini sedikit lagi masalah wasiat ini. Ketika orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya, nyonya punya ayah meninggal, mak meninggal, rumah induknya belum kan. Rumah induk ini jangan kalian jual. Ini rumah tempat kalian berkumpul. Kebetulan ada satu ahli waris yang tinggal di situ. Ada sebagian ahli waris yang mungkin kondisinya harus kontrak di luar. Dia harus sewa rumah di luar. Karena mungkin kondisinya dia sudah berkeluarga, lalu dia merantau misalkan, dia harus kontrak. Nah, suatu hari yang sewa rumah di luar itu dia bilang sama abangnya, bang, yang rumah emaknya kena hak lu nya, hak faraid, lu berlepeng, saya perlu uang, anak mau masuk kuliah, anak masuk sekolah, ya. Lalu abangnya tarik garis dulu, Hana adik, ya, pokoknya rumah ini nggak ada jual-jual, ini wasiat ayah, anjing ulur-ulur. Padahal abangnya tinggal di situ, ya. Karena ada kemaslahatan. Akhirnya jadi ribut. Yang satu minta hak, yang satu mempertahankan wasiat. Maka bagaimana? Nah, ini nggak boleh. Kalau jadi seperti ini, nggak berlaku lagi wasiat. Ya, karena sekali lagi wasiat boleh dijalankan atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Tapi kalau sudah tak sepakat, nah, ketika mereka sudah terjadi permasalahan, maka ini kembali lagi kepada pembagian warisan. Sama seperti hibah. Hibah itu kan pemberian masa hidup. Nah, ada kalanya hibah itu dianggap sebagai nilai warisan. Kapan? Ketika di sana ada ketidakadilan. Satu anak kasih, satu anak nggak kasih. Ribut akhirnya ketika sudah meninggal orang tuanya. Dibawa ke mahkamah ataupun ke pengadilan agama. Maka kasus ini, kalau sudah dibawa ke ranah hukum, itu adalah segala bentuk pemberian semasa hidup ataupun hibah semasa hidup itu dinilai sebagai aset warisan. Jadi setelah dihitung semua, dilihat hak untuk abangnya misalkan 500 juta. Ya. Oh, yang udah dikasih sama ayah berapa nilainya? Yang sudah dihibah. Oh, nilainya 400 juta. Berarti dia hanya ngambil 100 juta lagi. Ya, karena kenapa? Aset yang pemberian itu dianggap sebagai nilai masalah. Ini kalau terjadi masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, yang namanya hibah itu pemberian masa hidup. Yang dibagi adalah di luar daripada apa yang telah dihibah itu. Jadi seperti itu. Allah SWT. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang terbatas, kita padahi kajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan pembagian harta warisan dan bisa juga kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.